wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala kita ngaji nanti jadi berpikir bukannya semakin pinter tetapi semakin bodoh. Itu insyaallah. Jadi insyaallah akan kita ngaji bareng. Di situ pendalaman ilmu tasawuf itu sangat penting. Seperti halnya
yang dalam Islam itu kan ada hadis Rasulullah dulu pernah ditanya oleh malaikat itu, hadis yang dari Abdullah bin Umar. Di situ merupakan hadis yang merangkum daripada ilmu syariat, iman, ilmu syariat dan juga tasawuf. Jadi mungkin kita pernah dengar Rasulullah pernah kedatangan tamu tak diundang di majlis halaqahnya Rasulullah. Majlis halaqahnya Rasulullah seperti ini. Rasulullah terbiasa halaqah dengan para sahabat di mobil atau bahasa sekarang itu mobil. Datang seorang laki-laki yang tak dikenal. Begitu datang, tahu-tahu duduk di hadapan Rasulullah, tanya dari beberapa hal, 3 hal yang ditanyakan. Ya Rasulullah, akhbirni 'anil iman. Pertama, ya Rasulullah, akhbirni 'anil iman. Tolong saya dikasih tahu tentang keimanan. Iman itu apa? Dijawab oleh Rasulullah, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ini iman. Iman wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Terus dijawab oleh si laki-laki tadi, saudara, kamu benar. Terus tanya lagi, akhbirni 'anil Islam. Tolong saya kasih tahu tentang Islam. Dan Islam dijawab oleh Rasulullah, an tasyhada alla ilaha illallah wa an tasyhada anni Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'ti zakah wa tasuma Ramadan wa ta'khudh zakata marisa yang kita kenal sebagai rukun Islam. Tadi yang pertama dari pertanyaan si Rasul tadi, yang kita kenal sebagai rukun iman yang ada. Lah, yang kedua dari pertanyaan poin si orang tadi, yang kita kenal sebagai rukun Islam, yang mana rukun Islam disebut hukum syariat, dikemas oleh hukum syariat. Lagi-lagi oleh singkat cerita oleh si Rasul, si pemuda tadi dibilang saudara, kamu benar. Terus poin yang ketiga yang ditanya, akhbirni 'anil ihsan. Ya Muhammad, ya Rasulullah, akhbirni 'anil Islam, 'anil ihsan. Tolong kasih tahu aku apa itu ihsan. Dijawab oleh Rasulullah, dan ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah ibadahlah kalian pada Allah seolah-olah kamu bisa melihat Allah, seolah-olah kamu bisa melihat Allah. Kalau tidak bisa, hadirkanlah dalam jiwamu bahwa kamu merasa masih dipandang oleh Allah. Ini yang kita kenal sebagai ilmu tasawuf. Karena di saat kita merasa di hadapan Allah, bahkan merasa bisa menemukan jati dirinya, ya, menemukan akan hakikat yang iman pada Allah, maka akan timbul sifat tasawuf, tidak berani macam-macam, tidak berani neko-neko aneh-aneh, karena merasa di hadapan Allah. Kayak itu anak kecil itu kadang-kadang kalau pas sholat, para pendidik dan anak biasanya
Itu kalau pas gak ada uang ribu darah. Giliran kalau ada uang, dia masih ada roh. Dia masih merasa dia masih begitu juga kita ketika timbul rasa merasa dia masih ada Allah, maka timbul rasa takut, rasa khawatir, takut dan lain sebagainya. Sama di lampu merah. Di lampu merah itu yang kita takuti Pak Polisi itu lampunya. Di lampu merah itu yang kita takuti Pak Polisi apa lampunya, apa aturannya. Aturannya dengan tengok kita ada Pak Polisi langsung kok. Ini semuanya butuh daripada penjiwaan. Di saat memang kita itu takut kalau aturannya insya Allah entah itu ada polisi atau tidak, itu tetap disiplin. Kalau merah ya berhenti, kalau hijau ya jalan. Tapi kalau takutnya itu karena polisi bukan karena aturannya, dengan tengok kiri kanan nggak ada polisi, aman lah, maju gitu. Ini gambaran kita dalam menyikapi kita berbuat ataupun dalam ilmu syariat agama ini. Dalam ilmu syariat agama, ketika di tengok kiri kanan aman, nah, majulah, biarpun itu tidak benar. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah. Antakbudallaha karena tarahu, fa'illam tarahu, fa'innahu yaraka. Sembahlah ibadahlah kalian pada Allah, seolah-olah kalian itu bisa melihat Allah, biarpun hakikatnya juga bisa sama. Kalau tidak, datangkanlah, hadirkanlah dalam jiwa kita bahwa kita masih merasa masih diawasi oleh Allah. Nanti kita akan bisa menata jiwa, akan bisa menata hati, di mana arah hati kita di situlah nanti akan kita temukan. Insya Allah. Terus saya pribadi belum bisa bangun. Ini saya bicara kayak ini saya belum bisa. Maka di sini dalam kitab Bidayatul Hidayah itu kita dinasihati oleh Syekh Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali bahwasanya wa'lam ayyuhal harisu al-mu'minu 'ala tibasil 'ilmi. Wa'lam tawilah ayyuhal harisu, wahai orang-orang yang semangat untuk belajar, sungguh-sungguh dalam belajar. Orang yang semangat sungguh-sungguh belajar saja nanti masih harus dikontrol, karena tiap saat, tiap waktu ataupun tiap amal yang kita perbuat itu memang butuh dikontrol. Kita kerja dikontrol. Yang kontrol apa? Yuk, hati kita sendiri, jiwa kita sendiri, dan kita mampu enggak yang tahu kita sendiri. Karena ada yang bisa menilai, oh itu kalau Pak Karno itu ikhlas banget. Ya yang tahu ikhlasnya beliau sendiri. Pak Haji Mustomi itu orangnya ikhlas sekali. Sana sini dia entek, masya Allah. Yang tahu ikhlas itu beliau sendiri. Kita tidak tahu secara hakikatnya, itu yang tidak secara zahirnya. Butuh dikoreksi, beramal butuh dikoreksi, ngaji belajar menuntut ilmu saja itu suruh mengkoreksi. Itu kata Syekh Abdul Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Sehingga diserukan ayyuhal harisul mu'minu 'ala tibasil 'ilmi, wahai orang-orang yang sungguh-sungguh untuk menghadap, untuk mencari ilmu, atas mencari ilmu. Al-mudhiru min nafsihi sidqar ruhbah,
wa ta'ala ilaih, yang sudah bisa melahirkan min nafsihi, dari hatinya, dari jiwanya, sidqul ruhbani, terhadap kuatnya rasa cinta, rasa senang, maupun ta'ala ilaih, dan sangat haus untuk mencari ilmu, sangat haus mencari ilmu. Haus mencari ilmu itu bagus atau jelek? Bagus atau jelek? Haus untuk mencari ilmu, ingin untuk mencari ilmu, bagus. Nah, bagus. Di situ semuanya Syekh Abu Hamid Al-Ghazali, kita masih disuruh untuk meneliti lagi, dikaji ulang. Padahal kalau mau mencapai meraih hati, semangat untuk ngaji itu, aduh, masya Allah, sudah luar biasa susahnya, luar biasa beratnya. Yang beratnya malas, alhamdulillah kalau sering mengikuti majelis duha, menjadi ngaji, menjadi rajin, menjadi semangat. Allah, ini itu timbul sidqur ruhbah wa ta'atus ilaih. Rasa bahagia, rasa cinta, rasa rindu, selalu rindu diharapkan untuk bisa ngaji lagi, bisa ikut majelis lagi. Ada yang hari ini sudah nanti untuk minggu besok. Di mana besok minggunya? Minggunya. Itu kadang-kadang maka oleh Rasulullah sampai ada seruan dari Rasulullah bahwasanya ada orang sab'atun yudhilluhullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada orang 7 yang akan mendapatkan naungannya Allah, di mana tiada naungan kecuali naungannya Allah. Di antara 7 tadi ada rajulun qalbuhu muta'alliqun bi masajid, yang mana seseorang hatinya terpaut oleh masjid, pinginnya masjid terus, pinginnya masjid. Kenapa sudah menjiwai tadi, sudah menjiwai rindu ke masjid. Gak kayak kita kadang-kadang di masjid itu masya Allah, mana kalau imam itu lamanya, ya, mana suratnya yang dibaca yang panjang kali, sudah rampung salam, mana pakai wiridan kuat, ya berdoa sudah panjang, sudah sampai tangan itu yang tadinya itu akan tinggi-tinggi, kalau saking panjang berdoa, tidak terlalu lagi ngangkat tangan, ada tuh ini artinya sampai ke bawah. Ini orang kalau hatinya terpaut rindu terus untuk melakukan suatu ibadah di masjid, rindu untuk kedatangannya majelis duha lagi. Insya Allah ini sudah hatinya masya Allah luar biasa. Sudah kita sudah bisa minum. Ada tapi lagi-lagi butuh untuk kita kontrol, belajar. Annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi, itu annaka sesungguhnya engkau in kunta, bila kamu itu taqsidu, sengaja bi talabil ilmi, untuk mencari ilmu, dengan mencari ilmu tujuannya bagaimana al-munah wisata, tujuannya terhadap untuk tafakhur, merasa biar jadi orang yang terpandang, biar menjadi orang yang itu dikenal, menjadi orang yang besar, menjadi orang yang agung, waqatul ma'al akram. Allah di situ tujuannya hanya karena biar menjadi mendapatkan kedudukan yang tinggi, mendapatkan derajat yang tinggi, dan bisa melebihi daripada yang lain. Nah ini kadang-kadang ada bahasa
bahasa ketika di saat masalah itu itu agak sulit ini. Yang kok dibilang agak sulit karena kita belum bisa. Kalau sudah bisa nggak sulit. Jadi kadang-kadang ilmu itu memang makanya harus lengkap untuk isi kita melakukan ilmu Tuhan Yesus. Dalam Islam itu secara kapal, secara menyeluruh berbagai bidang lakukanlah dengan cara Islam. Beriman dengan keimanannya orang Islam, berbuat atau melakukan syariat agama sebagaimana syariat yang diajarkan oleh Islam, juga bertasawuf sebagaimana yang diajarkan oleh Islam, dan seterusnya. Terus wattaqatu al-akram istimana tawjuhin nasli, mencari ilmu dengan tujuan untuk bisa dipandang oleh orang lain. Ini yang sangat sulit, lebih sama. Iya kan? Lebih penceramah. Kemana tujuannya? Kalau tujuannya biar dipandang hebat oleh orang lain, biar dipandang ya lebih daripada orang lain, itu harus dikoreksi dan yang bisa mengoreksi juga lagi-lagi diri kita sendiri, hati kita sendiri. Hanya Insya Allah ini hal yang kayak ini saya sebenarnya merasa berat karena hati saya sendiri itu belum bisa seperti itu. Ya, kita beramal kok sampai seikhlas itu memang hanya karena Allah semata, itu sangat sulit. Tapi lagi-lagi kita akan bisa sampai derajat seperti itu kalau sudah terbiasa. Kalau belum terbiasa langsung ikhlas itu sulit kita mau ikhlas. Nah, maka kadang-kadang ada orang bilang nggak mau nyala masjid, nantilah kalau sekarang kayaknya belum ikhlas lah. Jadi mau ke masjid nunggu sudah ikhlas, kapan akan mendapatkan ikhlas itu? Kalau sempat nggak dapat ikhlas, yuk nggak bakal ke masjid. Ayo kita berkomitmen di sholat kalau sudah ikhlas. Akan timbul ikhlas itu ketika sudah istiqomah, ketika sudah terbiasa rutin, insya Allah nanti akan timbul ikhlas. Terbiasa untuk sosial masyarakat, maka insya Allah akan timbul rasa ikhlas. Ketika sudah ikhlas, akan digolongkan oleh Allah menjadi golongannya mukhlisin. Di ikhlas, mukhlisin itu orang yang ikhlas, orang-orang yang ikhlas. Wastimana tawujudin nasiliha, berharap untuk bisa dipandang oleh orang lain. Wajam'ahu ta'in dunia, Masya Allah, na'udzubillah dari lebih-lebih kok ngaji, belajar menempuh agama dengan tujuan mengumpulkan harta dunia, mencari untuk harta dunia, mencari kekayaan. Tujuannya ke situ. Kalau sampai tujuannya mengaji, tujuannya mengkaji agama hanya karena untuk mencari materi, maka kadang-kadang bikin konten yang itu bernuansa religi. Itu tujuannya kemana? Kalau tujuannya itu memang karena untuk menebar daripada kebaikan karena Allah semata, insya Allah di situ akan didapatkan pahala dan juga keberkahan. Tapi ketika menyebarkannya itu dengan tujuan lain,
supaya yang apa itu yang lab itu banyak, yang pokoknya untuk materi lah dan lain sebagainya. Maka disitulah sudah mulai menyimpang daripada tujuan yang asli, tujuan yang pokok, yaitu multi-profesi. Insyaallah angin sulit ya, sulit. Nah, cuma ini kita belajar lagi saya sendiri belum bisa, tapi insyaallah kita semuanya akan bisa di saat kita itu belajar, di saat kita itu usaha. Sering anak kecil sudah hafal manjadah sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan. Insyaallah kita sungguh-sungguh untuk berharap kepada Allah, maka insyaallah kita dapat. Lah, termasuk diantaranya kita itu yang perlu kita tempuh dengan cara kita sholat. Lah, ketika kita sholat itu nanti pembelajaran samping melakukan kewajiban, juga pembelajaran untuk mengikhlaskan diri, menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-cirinya orang yang sholatnya sudah benar, ciri-cirinya orang yang sholatnya sudah benar itu semakin baik, akan mempengaruhi dalam pribadian, mempengaruhi dalam amalia keseharian, semakin baik. Itu tanda-tandanya sholatnya baik. Karena sholat di situ daripada wujud, daripada rasa ubudullah tadi, ubudullah karena kata rohku fa'ilam tarohu fa'ilam yawak. Lebih-lebih di saat sujud itu kita dianjurkan untuk lama-lama ketika sujud. Tapi jangan salah, saya jadi imam. Kalau sholat dewi, ya kan, kalau jadi imam nanti makmumnya berada ini, ya. Kalau jadi imam, sujud panjang, ya 5 menit bahkan 4 jam sujud. Nanti saya jamin makmumnya itu nggak betah berada di itu. Nah, kalau sholat sendirian itu ketika sujud panjang karena disitulah ketika kita sujud itu derajat yang paling dekat dengan Allah itu di saat kita sujud. Atau Rasulullah sedekat-dekatnya hamba dengan Tuhannya itu di saat dia sedang sujud. Maka ketika sujud itu kita dipanjangkan, bahkan sebagian ulama di antaranya Imam Abu Zakaria Al-Ansari itu berkata, kalau kalian ingin timbul rasa khusyuk di saat sholat, maka tekanlah ketika sujud dengan kuat-kuat, tekanlah dahimu, dahi jadi tekanlah dahimu dengan kuat-kuat, panjangkanlah, nanti akan timbul rasa khusyuk, merasa masih di hadapan Allah. Nah, ini bisa kita coba, insya Allah itu bisa sujud kita tekan dari kita kuat-kuat, jangan hanya sedang dijaga saja. Insya Allah nanti akan timbul rasa khusyuk. Ketika khusyuk merasa di hadapan Allah, merasa bahwa diri kita rendah, hanya sebagai makhluk hamba yang lemah, nggak mampu apa-apa. Ketika nggak mampu, merasa nggak mampu apa-apa, maka akan bebas dari sifat takabur, bebas dari sifat angkuh dan lain sebagainya. Karena sadar diri hanya sebagai hamba, sebagai hamba. Nah, orang yang demikian, fa'antasa'in, kata Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, fa'antasa'in bihat diniyah. So, ketika kalian semuanya mencari ilmu hanya karena munafisah, karena mubahat, takut kenal akron istimewa tujuh dinas,
secara singkatnya tujuannya bukan karena Allah, tujuannya untuk bakar-bakaran, untuk angkuh-angkuhan, biar dipandang hebat, lebih-lebih untuk mencari kedudukan, mencari pangkat, mencari gelar, mencari titel. Maka kalau orang ngaji mau cari gelar apa itu santri itu sulit, mau sarjana sulit, nggak ada sarjana ini sarjana itu, nggak ada santri-santri itu. Dan untuk menjaga diri biar tidak hanya sekedar titel yang diraih, bukan hanya sekedar pangkat yang didapatkan, memang semata-mata menjadi ilmu karena Allah. Kumpul saya itu di Jawa itu dari Tauhid itu biarpun di sana sampai mondok sampai 10 tahun sampai menikah lah di pondok itu gak dapat gelar. Yang hadis dulu malam itu apalnya udah dibilang Allah sarjana hadis ya enggak, yang sudah hafal Quran nggak dibilang Allah sarjana Quran SI ya enggak, polos itu bukan karena apa, bukan berarti tidak menghargai ilmu, bukan, semata-mata untuk menjaga jiwa, menjaga diri supaya ya tidak merasa bangga-bangga dengan ilmunya. Karena kalau ilmu agama itu kan bukan hanya untuk di dunia saja, melainkan tujuannya itu untuk akhirat. Beda dengan ilmu dunia ini memang butuh gelar titel ini itu segala macam itu dibutuhkan. Kalau dalam agama Masya Allah. Jadi ketika seperti itu pada saat ini dari diri kalian dibilang orang yang merobohkan agama, orang yang merobohkan agama. Di saat tujuannya hanya semacam itu, tujuannya karena itu berbuat bukan karena Allah, saking bihadari diri, melangkah berjalan dalam rangka merobohkan agama. Maka agama hanya sekedar sebagai simbol saja, di luar saja, casing saja, di dalamnya hatinya, jiwanya tidak ada sama sekali jiwa beragama. Karena tujuan tadi dari langkah awal tadi, wa ihlaki nafsika, ini yang berkata Imam Ghazali, wa ihlaki nafsika, dan merobohkan, menghancurkan, merusak daripada jiwa, merusak jiwa, wa bain akhiratika, dan menjual agama. Orang yang belajar padahal semangat, tadi sudah dibilang ngajinya semangat, belajarnya semangat, tapi butuh dievaluasi lagi semangatnya itu yang kemana, semangatnya itu yang kayak apa. Nah, di saat semangatnya karena hal-hal yang tadi disebutkan, maka dibilang baini akhirnya dunia, menjual agamamu dengan dunia. Insyaallah fasabbaruka khasiratun, maka ditinggalkan dalam akad jual beli. Kayak akad jual beli, kayak perdagangan itu dibilang perdagangan yang khasiratun, yang rugi. Jangankan untung, ya balik modal jaga, bahkan khasiratun itu rugi. Wa tijaratuka ba'iratun, dan daganganmu akan musnah, roboh ambruk itu di sana kok tidak sesuai dengan tujuan yang mudah-mudahan kita belajar
kita belajar mengoreksi hati kita. Kita belajar mengoreksi hati kita, mensucikan diri, mensucikan jiwa. Kemana tujuan hatiku, kemana tujuan arah pikiranku, ya. Itu yang bisa menjaga dan mengetahui secara persis itu diri kita masing-masing. Kalau orang lain itu hanya sebatas menilai. Mudah-mudahan sekali lagi kita semuanya digolongkan oleh Allah SWT hamba yang ikhlas, yang mukhlisin, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekian yang kita sampaikan. Mohon maaf saya tidak bisa sampai kamu karena mau ke Bogor ini jalan-jalan sampai rumah langsung berangkat, jadi kita nggak bisa ikut secara langsung, secara lunas. Mudah-mudahan kita berangkat bareng, kita istiqomah, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekian yang kita sampaikan, lebih kurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya Allah ila qawmi. Assalamualaikum warahmatullahi